Jadi jangan sekali-kali meremehkan ya amal-amal kecil, apapun sekecil apapun. Itu yang dikatakan pelajarannya dari hadis ini. Dan kita tidak tahu dari amalan yang mana yang nanti Allah berkenan memasukkan kita ke surganya. Ini yang dikatakan ketika ada perintah kulu washrobu, makanlah dan minumlah, ya masih dibolehkan. Jadi hal yang dilarang dalam puasa biasanya yang kita tahan di siang hari adalah makan, minum, kemudian hubungan suami istri. Jadi dalam keadaan malam itu juga berlaku. Jadi bahasanya ketika awalnya pembahasan tentang hubungan suami istri, kemudian ayat ini menjelaskan kulu washrobu, ya makanlah dan minumlah, itu sudah mengisyaratkan memasukkan sekaligus nanti persoalan hubungan suami istri dalam ayat itu, ya. Hatta yatabayyana lakum, sampai nyata bagi kalian ya khaitul abyad minal khaitil aswad, ya benang hitam, benang putih dari benang hitam. Maksudnya fajar, jadi jelas fajarnya. Nah, tadi dalam kondisi fikihnya itu dalam kondisi bagaimana kalau masih junub, ya belum mandi, kemudian subuh udah masuk, ya itu dibolehkan, dalam fikih dibolehkan, ya. Yang dilarang itu nanti ya hubungannya, ya itu yang dilarang. Kemudian ini akan membatalkan puasa kalau terjadi hubungannya. Kemarin kita sudah bahas itu, tapi untuk malam-malamnya itu belum sempat kita bincangkan kemarin. Tapi ini menjadi bagian dari fikih siam juga, diatur khusus dalam ayat tersendiri, ya berkenan dengan ini. Kemudian di ujung ayatnya nanti dijelaskan tentang itikaf, yang ini sudah kita bahas. Baik Bapak dan Ibu-ibu, ya yang saya hormati, ini rangkaian puasa ini kita sudah bahas sampai zakat fitrahnya juga sudah, ya. Kemudian puasa, mengiringi puasa, menyempurnakan Ramadan dengan puasa Syawal. Puasa Syawalnya kita sudah bahas juga, ya. Waktu itu Pak Nur waktu kajian di Suciati ini tuh, kita sudah bahas tentang puasa Syawalnya, ya. Bagaimana puasa Syawalnya, apakah boleh yang penting 6 hari, ya di dalam bulan Syawal. Nah, tapi kalau ada yang puasa wajib, ya hutang gitu, nah, sebaiknya ya diharuskan jangan mendahulukan puasa sunnah, yang wajib dulu, hutang yang wajib dulu yang dikerjakan. Apa bisa jadi mungkin karena sakit, ya atau karena mendapat ruksyah, ya keringanan membatalkan puasa karena perjalanan bisa jadi. Nah, itu tidak puasa sunnahnya dulu, tidak puasa Syawalnya dulu, puasa wajibnya dulu yang disaur, ya bayar dulu, ya baru kemudian puasa sunnah dikerjakan nanti di bulan Syawalnya. Ini kita sudah bincangkan juga dulu tentang puasa Syawal. Ya sudah selesai sebenarnya rangkaian fikih siam, ya yang kita bahas, ya. Sekarang persoalan apa lagi Pak Nur, ya? Ya karena itu yang tercecer kemarin sedikit tentang fikih siam, ya. Silakan mungkin apa lagi yang mau kalau ada pertanyaan mungkin silakan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Mau bertanya? Silakan Bang. Ya ini dua bapak ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau bertanya, apabila pada bulan puasa tersebut berhalangan tidak bisa berpuasa, jadi bagaimana niatnya untuk mengganti bulan puasa yang tidak bisa dijalankan, niatnya Pak? Jadi bacaan lafal niatnya itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Jawa? Bahasa Arab. Langsung Mbak Nur. Langsung Mbak Nur. Ya, ada di dalam bahasa, kalau niatnya nanti amalan itu ada nanti adaan. Adaan itu biasanya penunaian di waktunya. Adaan saya tunaikan gitu. Itu satu lagi nanti ada niatnya kodoan.
yang diwajibkan qada itu puasa ya. Sholat tidak ada wajib qada ya. Hadis dari Aisyah itu ya, nahnu nu'maru bi qada'i syiyam la nu'maru bi qada'i shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa ya, dan tidak untuk mengqada sholat ya. Itu nah niatnya nanti untuk puasa qada ya itu qadaan ya. Kalau bahasa Indonesia aja juga boleh ya. Jadi tidak mesti nanti pakai bahasa Arab malah nanti keliru-keliru belum pas. Nah, jadi udah niat aja ya, mengganti puasa Ramadan ya yang dulu tidak lillahi ta'ala, itu niat seperti itu ya. Ya mau di bahasa Arab kan juga boleh ya. Nah, Adaan diganti kodoan. ya biasanya adaan itu di waktunya. Jadi melaksanakan nanti kalau kan kadang kita melaksanakan sholat itu juga ada adaan ya. Itu nanti itu kodoan. Karena kodoan itu mengerjakan sesuatu di luar waktunya. Kalau orang yang mazhab yang mengharuskan kodo sholat bagi yang dulu mengerjakan sholat tidak karena uzur apa-apa ya, meninggalkan sholat ya, sholat tidak boleh ditinggalkan, tapi karena malas saja kemudian itu ada yang mazhab Zohiri itu menentukan itu harus kodo. Nanti ada niat sholat itu yang kodoan, caranya adaan saja. Jadi adaan itu mengerjakan di waktu yang diperintahkan, nanti amalan yang dikerjakan di luar waktu itu niatnya kodoan ya. Mengkodo ini menghutang ya. Jadi kodoan, nah kodoan itu artinya mengerjakan sesuatu tidak di luar waktu. Aku puasa Ramadan ya nanti ini kodoan, jadi tidak di bulan Ramadan ya, itu sudah di luar Ramadan kalau niatnya kodoan ya. Kodoan lillahi ta'ala. Karena untuk melengkapi ya, ini kan maka lengkapi dalam ayat 184 ya, 185 syahrul Ramadan allazi, kemudian fa'iddatun ya, di situ maka hitungannya min ayyamin ukhar, di hari yang lain. Jadi niatnya tetap puasa Ramadan tapi sudah di luar waktu Ramadan, itu biasanya diganti kodoan lillahi ta'ala. Nah, ya, monggo kalau bahasa Jawanya gimana Bang? Jadi kalau di bahasa Arab kan berarti biasanya kan nawa itu saumal budin an adai kan begitu. Nah itu diganti adainya diganti kodoan. Jadi nawa itu saumal budin an kodoi fardi syahri Ramadana hadi sanati lillahi fardhillahi ta'ala. Cuman nanti apa namanya? Adaan jadi kodoan. Nah ini mau kayak gitu. Nggih. Niat ingsun. Ya niat ingsun poso Ramadan, niat ingsun poso kodok Ramadan fardhu lillahi ta'ala. Mun cekak niku mawon malah. Itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan kita, jadi tidak bersulit. Masalah bahasa Arab niku nek orang ngerti artine malah repot mangke atau keliru itu malah. Enak niat dengan bahasa sendiri nggak apa-apa karena Allah itu maha mengetahui apa yang kita niatkan, ya. Baik, monggo Mbah Ngadiman. Mbah Haji Ngadiman, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak. Oh Mbah, mriki mon. Mencetlah yang lihat. Suara simbah kan kencang. Saya bersama dengan Pak Haji Rahmat hanya soal niat. Biasanya kita manusia itu yang salah itu banyak yang lupa. Misalnya tadi sudah disinggung puasanya kemarin lupa, tapi ngakunya batinnya sudah 30 full. Nah sekarang kita ada niat mau puasa Sawalan. Yang lupa tadi itu biasanya lupa memang, tapi yang Sawalan itu tetap karena itu baik, kita ini ingatnya baik. Nah sekarang niatnya misalnya
yang lupa itu memang lupa, tapi yang Syawal itu kita laksanakan. Nah terus dalam perjalanan Syawal itu iya, kemarin saya di sana anu negok ini jadi kan batal. Nah, jadi bagaimana itu, apa niatnya itu ketika itu, apakah dicampur Syawal dan mungkin kekurangannya puasa atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Mbak. Untuk ya tadi kan katanya kita lupa ada puasa yang batal. Jadi, terus udah langsung aja kita puasa sunnah Syawal. Nah, tiba-tiba lagi puasa ya siang hari ingat, ya kemarin batal satu. Ya. Bagaimana? Nah, ini bedanya apa bedanya niat, itu pembahasan kita pertama kayak dulu. Puasa wajib dengan puasa sunnah ya. Kalau tadi mendahulukan puasa sunnahnya karena ketidaktahuan masih ada puasa wajib, tidak tahu bah, itu dimaafkan, ma'fu anhu, dimaafkan ya. Nah, cuman persoalannya apakah boleh puasa hari itu yang tadi ingat diniatkan langsung puasa wajib? Nah itu nggak boleh ya. Karena bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah itu di situ nanti. Niatnya kalau puasa wajib itu harus di malamnya ya. Jadi sebelum waktu puasa itu itu dari terbit fajar sampai terbenamnya itu puasa ya. Tapi niatnya sebelumnya, malamnya itu. Jadi sebelum fajarnya itu ya. Jadi sudah kita niatkan itu bedanya puasa wajib. Kalau puasa sunnah siang hari saja kita masih boleh niat asal belum batal dari awal pagi-pagi ya. Kemudian niat ada tanggung nih jam 10 baru pingin dikesuguhi dapat sarapan. Tanggung puasa aja gitu, kita niat puasa itu boleh puasa sunnah ya. Nah, jadi misalkan dari pagi belum makan jam 9 baru dapat sarapan, udah sekalian puasa aja lah niat. Nah itu boleh puasa sunnah diizinkan. Maaf Ustaz, jadi dalam perjalanannya kita kan sudah niat sunnah. Iya. Tapi dalam perjalanan siang itu kemarin saya lupa. Iya itu, makanya yang lupa itu dimaafkan Pak. Jadi tetap puasanya puasa sunnah itu dilanjutkan ya. Besok puasa wajibnya baru diganti ya. Ya, niatkan. Terima kasih Ustaz. Ya, ada. Baik, itu dari Pak Nadiman. Terima kasih Mbak ya. Baik, Bapak dan Ibu-ibu ya. Ada apa ya, kita di dalam Ramadan ini banyak beramal ya, kemudian kita mengejar Lailatul Qadar ya dengan amalan-amalan kita ya. Ada satu kisah ini mungkin untuk mengingatkan kita ya, Ada Al-Ghazali di dalam salah satu karyanya menuliskan dia pernah bermimpi. Imam Al-Ghazali yang mengarang Ihya Ulumuddin ya. Dia pernah bermimpi dan mimpinya itu diceritakan di dalam karyanya yang lain. Jadi di mimpi itu dia masuk surga. Kemudian ditanya oleh Allah, kamu tahu Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ya, apa yang menyebabkan kamu masuk surga? Kemudian dia mengatakan mungkin dari amalan-amalan saya ya, amal-amal soleh saya. Allah mengatakan tidak. Terus dia mikir lagi, dari apa? Mungkin dari karya-karya saya banyak menulis buku. Kita tahu karya Imam Al-Ghazali, kalau seorang penulis itu ilmunya ilmu yang bermanfaat, kemudian itu pasti akan mengalir pahalanya. Mungkin dari karya-karya saya Allah. Itu di mimpinya itu ya. Tidak. Surah itu mengatakan tidak. Kamu tidak masuk surga. Tapi kan kenapa ya? Kemudian jadi apa yang menyebabkan saya masuk surga? Kemudian dikatakan kamu ingat pernah suatu ketika ya, kamu ketika lagi menulis dulu dengan tinta itu kan pakai masih tinta apa ya, modelnya celup-celup gitu ya.
Nah, pernah suatu saat yang itu Imam Ghazali sendiri sudah lupa ya. Jadi dia ketika menulis itu ada seekor lalat ya, seekor nyamuk ya, yang kehausan kemudian hinggap di tinta itu. Kemudian gara-gara nyamuk itu hinggap, dihentikan, diberi kesempatan nyamuk itu untuk minum dulu. Jadi kalau digoyangin lari nyamuknya, tapi dia memang niat ikhlas ketika itu, biar dia minum dulu, tenang dia. Sudah selesai itu nyamuknya lepas ya, lalat katanya. Nah, lalat ya maaf, lalat. Bukan. Lalat itu minum, kemudian selesai itu kemudian pergi, kemudian baru dilanjutin lagi. Al-Ghazali sendiri itu sudah lupa kasus seperti itu. Dia pernah membiarkan lalat minum di tinta, dia lagi menulis karyanya itu, sudah lupa itu amalan itu. Tapi dia sengaja berhenti gara-gara nggak diganggu, kemudian dibiarin puas, kemudian selesai minum. Itulah yang menyebabkan kamu masuk surga. Nah, apa pelajarannya dari itu ya? Al-Ghazali itu mengatakan bahwa ternyata ada hal-hal yang ketika kita ikhlas dan hal itu mungkin kita anggap sepele, amal kecil yang kita mungkin tidak menganggapnya, tapi bisa jadi itulah nanti yang menyebabkan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali meremehkan ya amal-amal kecil, apapun sekecil apapun. Itu yang dikatakan pelajarannya dari Al-Ghazali. Dan kita tidak tahu dari amalan yang mana yang nanti Allah berkenan memasukkan kita ke surganya. Nah, jadi jangan, dan sekaligus juga jangan kita berbangga dengan amal-amal kita yang merasa sudah banyak dan sebagainya. Mungkin sudah, dan kemudian apalagi sampai sombong di antara manusia, itu apalagi gitu ya. Jangan sampai itu membuat kita berhenti beramal baik ya, kemudian sudah menganggap sudah banyak amal kita, itu jangan sampai seperti itu. Dan juga jangan sampai berbangga dengan amal-amal kita yang sudah banyak, dan jangan sampai menyepelekan ya amal-amal kecil yang mungkin kita tidak menganggapnya, tapi bisa jadi dari amal kecil itulah nanti Allah ya ridho memasukkan kita ke surganya. Nah, baik Bapak dan Ibu-ibu ya, banyak amal-amal kecil itu dan yang kesempatannya di Ramadan ini yang bisa kita raih untuk hal itu. Oke, mungkin itu aja untuk, atau dari Pak Nur ada lagi Pak Nur? Baik Bapak Ibu sekalian, waktunya tinggal 2 menit atau 3 menit ya untuk mengakhiri ini, bahwa pada malam hari ini insya Allah malam ke-27, betul ya? Nah, sesuai yang kami sampaikan kemarin bahwa kalau menurut kamus dari Imam Al-Ghazali untuk merumuskan Lailatul Qadar turun itu antara lain, kalau permulaan Ramadan itu hari Selasa, itu akan Lailatul Qadar itu akan turun tanggal 25 atau tanggal 27. Nah itu. Jadi yang 25 kemarin sudah berlalu kan. Berarti tinggal 1 malam ini. Nah, oleh karena itu monggo Bapak Ibu sekalian konsentrasi betul pada malam ini nanti untuk menjemput Lailatul Qadar dengan iktikaf di masjid, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, baca Quran dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita di malam Lailatul Qadar. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira itu sebagai pengingat bagi kita sekalian, dan marilah kita akhiri dengan khutmil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok dimulai jam 16.30. Kesehatan ya. Kesehatan. Makasih.